Selamat datang di channel Santri Modern, mencetak generasi Qurani bersama channel Santri Modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas hayya 'alas hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyyil kabiril alimil khabir. Jalla 'anil syabihi wal kufi wal mathili wan niddi wan nadhir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul bashirun nadhirul hashir. Ba'athahu Allahu bil haqqi rahmatan lil alamin qabla qiyami yaumi tublas sarair. Walaqad qala 'azza min qa'il fi muhkamit tanzil. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika minal faqri wal kufr wal fusuq wasyiqaq wan nifaq was sum'ati war riya. Amma ba'd, ikhwatal a'izza, kaum muslimin, yahfazunallahu wa yahfazukum ajma'in. Segala puja dan rasa syukur kita hadiratkan kepada Allah atas segala karunia yang telah dianugerahkan untuk semua nikmat yang diamanahkan, baik yang kita akui kemudian kita syukuri, ataupun bahkan yang mereka ingkari lalu kemudian mereka kufuri. Salawat bersanding salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada sebaik-baik hamba sekaligus utusan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang tidak hanya mengajarkan, memerintah dan melarang, namun juga mencontohkan. Wasiat takwa tentu harus senantiasa ada agar seimbang bahkan lebih mendominasi semangat akhirat kita ketimbang semangat mencari dunia kita. Saudaraku yang Allah muliakan, sebagian dari kita mungkin pernah atau bahkan sering mendengar sebuah ungkapan yang disenandungkan bahwa iman itu tidak dapat diwarisi bahkan bila ayah Anda adalah seorang kiai. Ia juga tidak dapat dijual beli seharusnya, sebagaimana ia tidak akan mudah kita jumpai dan temui di pinggiran pantai. Namun yang pasti, hidayah dapat kita cari, keimanan dapat dipelajari, Islam dapat ditekuni. Yang berat itu bagaimana mempertahankan istiqomah di dalam hidayah. Yang sulit itu mempertahankan keutuhan iman, sebagaimana yang melelahkan adalah upaya kita untuk menutup usia dalam keadaan tidak berbuat dosa atau yang sia-sia. Al-Imamul Bukhari di dalam sahihnya dengan nomor 3617 dan Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dengan nomor 2871 mencantumkan sebuah fakta dan kisah nyata yang bersumber dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menyampaikan, kana rajulun nasraniyan fa aslam wa qara al-baqarata wa ala imran fa kana yaktubu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa ada nasraniyan fa kana yaqul ma yadri muhammadun illa ma katabtu lahu fa amatahu Allah fadafanu fa asbah wa qad lafadathu al-ard. Faqalu hadza fi'lu Muhammadin wa ashabihi lamma haraba minhum nabashu an sahibina fa'alqaw fahafaru lahu fa'amaku fa asbaha wa qad lafadathu al-ardu faqalu hadza fi'lu Muhammadin wa ashabihi fahafaru lahu fa'amaku lahu fil ardi mastata'u fa asbah wa qad lafadathu al-ardu fa'alimu annahu laysa minan nas fa'alqawhu. Kata beliau, di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki yang tadinya beragama Nasrani, ia masuk Islam dan kelihatannya ia begitu antusias dengan keislamannya. Bahkan ia menghafal surat-surat panjang semacam Al-Baqarah dan Al-Imran, sehingga menarik simpati Rasulullah. Terpilihlah ia menjadi salah satu dari sekian banyak penulis wahyu. Namun sayang seribu sayang, hati manusia siapa yang tahu?
Apalagi kalau sudah syahwat dan syaitan berkolaborasi, maka menjadikan manusia tak tahu berterima kasih atas nikmat Islam yang telah diberi. Dia kembali murtad, menjumpai teman-teman lamanya dalam keyakinannya. Di sana ia terus membanggakan diri. Bahkan ia berani merendahkan Rasulullah dengan berkata, "Ma yadri Muhammadun illa ma katabtu lahu." Si Muhammad itu enggak tahu bahwa wahyu yang dibacakan kepada kami untuk kami tulis telah kami rubah dan kami ganti. Dia lupa, saudaraku, bahwa Allah telah memberikan jaminan, sanuqri'uka fala tansa, dan akan kami bacakan wahai Muhammad kepadamu wahyu-wahyu kami Al-Quran, dan kamu tidak akan pernah lupa. Dan ia juga lupa bahwa Nabi Muhammad hafal seluruh Quran, sehingga beliau setiap tahun menyetorkan hafalan kepada Jibril alaihi salam. Bahkan di saat-saat sakit yang mengantarkan beliau kepada wafatnya, beliau sempat menyetorkannya selama 2 kali. Fa'amatahullah, Allah tidak tinggal diam melihat nabinya terus direndahkan, dimatikan orang tersebut lalu dimakamkan. Namun Allahu Akbar, keesokan hari mereka mendapati bangkai dan jenazahnya sudah dimuntahkan oleh bumi, lubang yang mereka gali. Mereka yang sudah hatinya diisi dengan benci dan dengki mengatakan, ini pasti perbuatan si Muhammad dan teman-temannya. Mereka menuduh tanpa bukti. Lalu mereka gali lebih dalam lagi di beda lokasi. Namun Allah tetap berkehendak bahwa jenazah dan bangkainya tidak diterima oleh bumi. Fa'asbah wa qad lafadathul ardu. Kembali jenazah dan bangkai orang murtad tersebut dimuntahkan oleh bumi. Allahu Akbar. Mereka yang sudah benci masih saja berkata, ini pasti perbuatan si Muhammad, tanpa bukti. Mereka gali dan gali lebih dalam lagi. Namun untuk yang ketiga kali mereka mendapati di pagi hari jenazahnya dilemparkan oleh bumi. Fa'alim, akhirnya mereka tahu ini bukan perbuatan manusia. Mereka tinggalkan bangkainya, tidak terurus sia-sia. Allahu Akbar. Saudaraku yang Allah muliakan, dari kisah ini ada pelajaran yang kita bisa ambil sebagai intisari, bahwa hendaknya kita menjaga diri, jaga hati dan hidayah yang sudah Allah beri. Jangan pernah merasa nyaman karena sudah merasa memiliki keimanan, merasa berbangga diri karena iman sudah tertancap di sanubari. Dan dari kisah ini juga kita akhirnya mengetahui sebuah hikmah yang selama ini mungkin bagi sebagian kita tersembunyi. Mengapa di banyak ayat-ayat Quran yang suci, di banyak sunnah-sunnah qauliyah Nabi, banyak diajarkan doa-doa memohon perlindungan diri. Dengarlah pinta Ibrahim alaihi salam kepada Allah di dalam sebuah surat yang mengabadikan nama beliau. Qala rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa bunayya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah Makkahul Mukarramah, jadikanlah negeri ini aman lagi diberkahi. Dan poin kita, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyekutukan Engkau dengan menyembah berhala-berhala yang dijadikan tandingan. Ibrahim ikonnya tauhid, simbol daripada kemurnian dari penghambaan diri, masih setiap hari berdoa minta dilindungi dari kesyirikan. Tak kalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosanya yang telah lalu dan yang akan datang sudah mendapatkan ampunan. Beliau tercatat sebagaimana dalam redaksi di Mustadraknya Al-Imamul Hakim, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufr wal fusuq wasyiqaq wan nifaq was sum'ati war riya. Ya Allah, aku sungguh benar-benar memohon perlindungan diri dari kefakiran dan kekufuran
kenifakan atau kefasikan, dosa besar, kemudian dari permusuhan, kemunafikan, dan dari ingin selalu dilihat dan didengar dalam melakukan amalan. Bayangkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiap hari masih berdoa meminta perlindungan diri dari kekufuran. Bagaimana dengan kita? Kalimat-kalimat kita dalam doa yang mendominasi adalah, ya Allah, lancarkanlah rizki, mudahkanlah urusan, berikanlah anak istri kesehatan. Berhenti sampai di situ. Sedangkan Muhammad mengajarkan, ya Allah, aku berlindung dari kefakiran dan kekufuran. Berhenti sampai situ? Tidak. Lihat dalam riwayat Muslim, Nabi mengajarkan, wahdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Bahkan beliau mengajukan proposal permohonan, ya Allah, arahkan dan bimbing aku untuk mampu menerapkan akhlakul karimah, sebaik-baik perilaku dalam pergaulan, dan jauhkan aku dari yang terburuk, karena tidak ada yang menunjuki dan yang menjauhkan kecuali Engkau. Dan yang terakhir, nasihat beliau kepada sahabat terbaik sekaligus penerusnya, Abu Bakar As-Siddiq, saat bincang empat mata dengan beliau, beliau mengatakan, wahai Abu Bakar, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, la syirku akhfa min dabibin nam. Sungguh wahai Abu Bakar, kesyirikan itu lebih samar, sulit kadang untuk diketahui daripada semut hitam yang berada dalam kegelapan malam. Oleh karena itu, ala adulluka ala syai'in idza qultahu dhahaba 'anka qaliluhu wa kathiruh. Maukah engkau aku ajarkan sebuah doa, bila kau amalkan dan kau bacakan terus itu doa, akan menjauhlah kesyirikan, baik yang kecil apalagi yang besar. Bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu perlindungan dari menyekutukan Engkau dalam keadaan tahu, dan aku memohon ampun bila aku lakukan itu kesyirikan dalam keadaan jahil, tidak tahu. Doa ini kelihatannya sepele, tapi lihat faktanya di zaman kita. Berapa banyak orang yang mengetahui bahwa mendatangi, membenarkan ucapan para dukun dan paranormal merupakan dosa syirik yang tidak terampuni. Berapa banyak orang yang berKTP-kan Islam memposisikan dirinya dengan orang-orang yang sudah jelas dalam kemusyrikan. Mereka berdiri bersama Israel Zionis, membela mereka, bahkan menyudutkan perjuangan teman-teman kita di Gaza, Palestina. Semoga Allah selalu membimbing dan memudahkan kita untuk istiqamah dalam hidayah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Saudaraku yang Allah muliakan, kesimpulan dari khutbah yang pertama adalah bahwa seberapa tinggi pun pencapaian kita, seberapa banyak pun penghargaan masyarakat yang kita terima dalam kaitannya dengan keberagamaan kita, bukanlah sebuah jaminan kalau husnul khatimah akan kita dapatkan. Oleh karena itu, datangilah majlis-majlis ilmu, bersabarlah di dalamnya, agar kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang syubhat, mana yang jelas-jelas halal dan haram. Maka mari kita berdoa kepada Allah sekali lagi, semoga Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu, kemudian Ia kuatkan kita untuk mengamalkan ilmu tersebut, dan Allah istiqomahkan kita sampai mendapatkan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma
وتفرقنا من بعده معصوما اللهم يا غفور يا رحيم اغفر لنا يا أرحم الراحمين اغفر لنا على ضعفنا على سكوتنا من أحوال إخواننا المسلمين في فلسطين على ضعفنا في نصرتهم يا رب العالمين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم وحد صفوفهم وثبت أقدامهم وانصرهم على أعدائك أعداء الدين اللهم عليك باليهود والنصارى ومن حالفهم وأعانهم على المسلمين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة